Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita menghilangkan kebencian yang ada dalam diri kita. Sahabat siswa Buddha, saya yakin kita semua pernah mengalami membenci dan dibenci oleh orang lain. Terkadang tanpa kita sadari, terkadang tanpa sebab apapun, seseorang bisa saja membenci diri kita, atau sebaliknya diri kita membenci kepada orang lain. Saya yakin kita sepakat bahwa tujuan hidup kita adalah mencapai kebahagiaan. Tetapi tanpa kita sadari, kebencian itu adalah bentuk penderitaan. Terkadang kita lupa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kebencian itu adalah sebagai bentuk penderitaan. Setelah kita tidak menyadari, kita akan selalu memelihara kebencian itu dalam diri kita. Kebencian itu tetap kita pelihara dalam batin kita. Terus menerus, padahal ketika kita memelihara kebencian itu, sebenarnya pada saat itu kita sedang memelihara penderitaan. Sedangkan tujuan kita di awal adalah mencapai kebahagiaan. Nah, sahabat siswa Buddha, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita menghilangkan kebencian yang ada dalam diri kita. Sahabat siswa Buddha, terkadang ketika kita dibenci oleh orang lain, bahkan kadang-kadang yang tanpa sebab, di situ kita akan timbul yang namanya rasa ingin balas dendam, atau bahkan kita ingin mendatangi orangnya kemudian memukul orangnya. Saya yakin seperti itu. Tetapi sahabat siswa Buddha, Sang Buddha menyampaikan dalam Dhammapada ayat 5 bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Jadi kebencian bila dibalas dengan kebencian diibaratkan ketika kita melempar orang lain dengan bara api. Pada saat itu tangan kitalah yang terbakar terlebih dahulu sebelum orang lain itu. Sebelum orang yang kita lempar. Nah, pada saat itulah ketika kita melempar bara api, maka penderitaan sebenarnya ada dalam diri kita. Belum tentu orang yang kita lempar itu terkena apinya, bara apinya. Nah, itu adalah perumpamaan. Kemudian kebencian harus dibalas dengan tidak membenci. Kita ibaratkan seperti kita memberikan bunga kepada orang lain. Pada saat itu kita akan merasakan harumnya bunga sebelum orang yang kita beri. Sebelum orang lain yang kita kasih bunga tersebut, kita sendiri yang merasakan, yang memegang harumnya bunga tersebut. Kebahagiaan akan kita terima terlebih dahulu sebelum orang lain yang kita berikan itu. Ini adalah perumpamaan bagaimana caranya kita untuk mengurangi kebencian atau melenyapkan kebencian, permusuhan dengan orang lain. Namun lebih lanjut Sang Buddha juga menyampaikan untuk menghilangkan kebencian kepada orang lain dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyampaikan yaitu dengan yang pertama adalah dengan metta, mengembangkan cinta kasih kepada orang lain. Mengembangkan cinta kasih kepada orang yang kita benci atau orang yang membenci kita. Kemudian yang kedua yaitu karuna, mengembangkan belas kasihan. Kita renungkan bahwa orang lain itu perlu tidak dibenci, perlu kita kasihani, bukan kita benci, tapi kita kasihani bahwa orang tersebut pasti memiliki kelebihan, memiliki hal yang baik yang di luar hal yang kita benci, pasti ada kebaikan dalam diri orang tersebut. Kemudian UPK, yaitu dengan ketenangan. Ketika batin kita tenang, maka
akan lebih mudah mengkondisikan kita untuk tidak membenci orang lain. Seperti contohnya ketika batin kita tidak tenang, pada saat kita marah, saya yakin batin kita tidak tenang. Maka ketika orang marah, dikasih tahu hal yang baik, dikasih tahu hal yang dinasihati, itu susah sekali karena batinnya tidak tenang. Maka perlu sekali yaitu dengan UPK, yaitu ketenangan batin. Kita tenangkan dulu batinnya. Ketika batin kita sudah tenang, maka kebencian pun akan sedikit demi sedikit akan hilang. Yang keempat yaitu asati amanasikara, yaitu melupakan sebab-sebab kebencian itu, melupakan kebencian tersebut, peristiwa yang menyebabkan kita membenci, kita lupakan. Kemudian yang kelima Sang Buddha menyampaikan yaitu dengan kama sakata, menyadari, merenungkan bahwa kita memiliki karma masing-masing. Kita renungkan ketika orang lain membenci diri kita, kita renungkan bahwa orang tersebut sedang melakukan perbuatan buruk dan akan mendapatkan hasil yang buruk. Tetapi ketika kita membalas, maka kita juga akan melakukan perbuatan buruk dan akan menerima hasil dari perbuatan buruk tersebut. Kita renungkan hal itu adalah sebagai karma masing-masing. Ketika kita bisa merenungkan bahwa orang lain membenci kita, tapi kita harus tidak membalasnya. Biarkan orang lain yang membenci, tapi kita tidak. Karena karma kita masing-masing. Orang yang membenci itulah yang akan merasakan penderitaannya, bukan diri kita. Karena kita tidak menciptakan penderitaan untuk diri kita. Sahabat siswa Buddha, ini adalah pesan Sang Buddha bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa benci kepada orang lain. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.